Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RSU. Senang sekali bisa berjumpa lagi nih kita di RSU Talk bersama saya, Apoteker Michelle. Nah, hari ini kita spesial banget nih RSU Talk-nya karena dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 dan hari jadi kota kita tercinta yaitu Kota Tangerang Selatan yang ke-16. Tepuk tangan dulu dong. Oke, nah karena ini episode spesial, kita juga akan bahas topik yang spesial, yaitu ini sebenarnya penyakit yang udah mungkin kayak udah berapa persen orang tuh pasti udah pernah nih ngalamin penyakit ini. Cuma masih ada aja nih yang mungkin masih salah penanganannya sampai penularannya itu menjadi sangat cepat, yaitu cacar air. Nah mungkin teman-teman juga sobat-sobat RSU yang di rumah juga kemarin tahu baca berita masih ada nih kasus-kasus yang di salah satu sekolah juga ya yang menyebabkan cacar air itu menjadi wabah karena hampir seluruh murid itu tuh terkena cacar air. Nah, kali ini kita akan membahas topik cacar air ini dengan salah satu dokter anak terbaik di RSU Kota Tangerang Selatan dengan Dokter Voli Koneni, spesialis anak. Halo dokter. Halo Shell. Baik dokter. Oke, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih dok? Sibuk vaksinasi, imunisasi, iya, ngingetin varicella lagi banyak. Oh iya benar ya dok ya, berarti memang lagi jadi topik yang hangat ya dok ya di masyarakat sekarang ini. Betul. Nah kita memang hari ini akan bahas tentang cacar air dok. Mungkin ini sebenarnya penyakit yang aku aja sendiri udah lupa dok kapan ya terpernah. Tadi udah pernah kena sih dok, cuma udah sampai lupa gitu kapan terakhir kena ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu nih dok, sebenarnya cacar air itu apa sih dok? Kenapa bisa ada terjadi penyakit cacar air ini dok? Oke, baik. Nah cacar air ini sendiri sebenarnya dengan nama lainnya varicella. Itu penyebabnya adalah golongan virus herpes zoster. Dia itu sebagaimana infeksi virus lainnya sebenarnya adalah self-limiting disease. Jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya gitu dengan baik. 50% dari angka kejadian anak-anak yang kena varicella atau cacar air sebenarnya bisa sembuh dengan baik. Cuma kita harus ekstra hati-hati pada anak yang kekebalan tubuhnya kurang bagus. Oh iya. Nah itu atau yang gizi buruk gitu ya. Nah itu dia akan lebih rentan. Nah varicella atau cacar air sendiri ini sebenarnya kalau di negara berkembang angka kejadiannya itu lumayan. Dia sekitar 15 sampai 16 dari 1000 anak. Sebenarnya semua belahan dunia itu pasti ada masanya dia naik, ada masanya turun begitu kan. Nah, tetapi varicella atau cacar air dia itu salah satu penyakit yang gampang banget penularannya tuh cepat. Benar ya dok. Gitu. Dan gejalanya bisa berupa panas dulu dari hari 1 sampai 5 sebelum timbul melenting itu dia bisa berupa panas, demam, nggak mau makan anaknya atau nyeri kepala. Nah setelah itu barulah timbul lenting-lenting yang isi air yang seperti orang bilang tuh tetesan embun. Oh iya. Nah kalau tetesan embun tuh jadi dia ada airnya, dindingnya tipis gitu ya. Nah setelah ruam itu keluar biasanya harusnya tuh 5 hari itu dia sudah mulai nggak ada timbul lagi ruam-ruam baru. Gitu. Nah, habis itu baru dia pelan-pelan akan mengering, berkeropeng, akhirnya sampai dia sembuh. Nah, orang awam banyak taunya bahwa cacar air ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Seperti tadi saya bilang 50% itu sebenarnya akan fine-fine aja, baik-baik aja. Tapi ternyata kita juga nggak boleh menutup mata bahwa ini bisa menjadi hebat pada anak-anak yang imunitasnya rendah. Bahkan efek sampingnya itu selain bisa pneumonia radang paru, juga bisa ke kulit, infeksi bakteri kulit yang sampai berbekas membanyak, atau bahkan bisa sampai yang paling ditakutkan adalah ke otak. Oh, bisa sampai kotak juga dok? Otak, gitu. Nah, gangguan susunan saraf pusat bisa menyebabkan anak itu seperti gerakan-gerakan seperti kejang, ngomongnya pelot, tremor. Nah, itu sampai bahkan ke radang otak, bahkan bisa sampai ke kematian. Nah, makanya kita memang karena ini sedang marak-maraknya, jadi harusnya memang kita sudah mulai aware terhadap bahayanya varicella. Atau cacar air. Nah, cacar air ini dia gampang tertularnya gitu, bisa dengan droplet
orang bersin iya dong, gitu ya, ya. bisa. Nah itu biasanya tuh sebelum timbul si lenting-lenting itu, kalau ada dia kan ada istilahnya masa inkubasi tuh, masa inkubasi itu virusnya udah masuk ke badan tapi belum keluar jadi penyakit. Nah dia di situ bisa 10 sampai 21 hari masa inkubasi. Nah lenting itu baru keluar bisa setelah 1 hari sampai 5 hari setelah demam. Jadi anak demam terus nggak kelihatan apa-apa kan kita nggak tahu kalau itu cacar air demam ya. biasa ya dok. Betul. Ya. Padahal itu dia sudah masuk fase bisa menularkan. Nah jadi waktu belum ada lenting dia menularkannya dengan aerosol atau erogen atau droplet bersin-bersin. Begitu lentingnya ada itu bisa kontak langsung dari cairannya. Gitu dari cairannya. Nah dia masih menular sampai terbentuknya si kropeng-kropeng tadi gitu ya. Nah jadi makanya anak-anak yang dengan cacar air itu harusnya begitu sudah tahu ada gejala lentingnya dia harus istirahat di rumah karena dia mudah sekali penularannya tadi. Nah ini yang kadang-kadang bikin beberapa orang nggak sabar nunggu karena dia harus libur 14 hari. Jadi kadang itu yang bikin sedikit kita agak sulit, makanya sehingga pihak sekolah harusnya lebih strict untuk penentuan kapan dia boleh masuk atau enggak. Makanya supaya bisa dicegah yang kejadian di sekolah tadi yang sampai 53 anak kena cacar air begitu. Itu sih kira-kira ya. Karena anaknya di rumah mungkin juga udah bosen, orang tuanya juga udah, aduh gimana ya nih anak saya bosen gitu ya dok ya. Paling takut tuh takut ketinggalan pelajaran. Iya gitu benar kan. Padahal kan itu semua masih bisa ya dikejar. Yang penting dia sehat dulu dan tidak menularkan. Gitu. Benar-benar. Iya. Nah mungkin juga kita kadang suka bingung ya dok ya, bedanya cacar air sama dengan kasus-kasus lain yang mungkin kena kulit. Mungkin dokter juga ada gambarnya ya dok ya. Gimana nih dok mungkin penjelasannya? Nah, jadi sebenarnya itu banyak sekali gangguan kulit yang menyerupai seperti cacar air. Kadang-kadang orang tua tuh udah cemas gitu, aduh dok anak saya cacar air nih gitu ya. Nah padahal kalau cacar air itu mungkin nih gambaran mungkin masih kurang terlalu ini. Jadi kalau pada cacar air itu lentingnya itu timbul pertama itu adalah di badan. Yang tertutup sehingga kadang-kadang orang tua nggak tahu kalau anaknya itu ada kena cacar air. Nah baru dia nanti ke wajah, baru nanti dia kemana ke seluruh tubuh. Nah lentingnya ini khas untuk cacar air karena lentingnya itu nggak cuman satu bentuk. Jadi nggak cuma kayak tetes embun saja, pasti nanti dia bertahap akan ada yang masih embun yang cakep, ada yang udah mulai keropeng ya, ada yang udah ada merah-merah dan item-itemnya dikit, ada yang udah bolong di tengahnya sedikit. Jadi dia bentuknya multiform dalam sekali keluar itu dia akan begitu. Nah, tetapi kalau misalnya yang ketemu cuma semua bentuknya sama semua, itu berarti bukan cacar air. Gitu. Cacar air tuh pasti harus dilihat, ada yang masih cakep, ada yang udah mulai kering, ada yang mulai keropeng. Nah itu khas buat cacar air. Dan kalau kayak gitu harus cepet-cepet kita berobat. Ya mungkin kalau kita yang orang awam masih suka bingung ya dok ya. Tapi mungkin ya emang lebih tepatnya kalau udah mulai menemukan sedikit langsung bawa ke dokter gitu ya dok ya. Betul. Oke, nah itu menarik banget ya teman-teman ya, karena cacar air ini sendiri tadi seperti kata dokter ya penularannya cepat sekali ya dok ya. Jadi jangan sampai terjadi wabah di lingkungan kita sendiri nih karena kitanya sendiri tidak aware. Gitu. Nah ini dari tim Promkes RSU dok sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari sobat RSU terkait ini mitos atau fakta ya dok ya terkait cacar air. Nah kita akan masuk ke segmen yang selanjutnya ya dok ya, yaitu benar nggak sih? Oke, nah ini dok segmen dari RSU Talk dok. Oke, pertanyaan pertamanya adalah, nah ini dok, benar nggak sih kalau cacar air itu tidak dapat dicegah dok? Oke, nah ini salah. Cacar air tuh bisa banget dicegah gitu, dan itu persentasenya besar. Pencegahannya adalah dengan vaksinasi. Vaksin ya dok? Ya, vaksin. Nah, semenjak waktu itu penelitiannya di Amerika, begitu sudah dilaksanakan cacar air, kasus cacar air itu sangat turun gitu. Nah jadi cacar air bisa dicegah dengan vaksinasi dan vaksinnya sudah ada di Indonesia gitu, cuman memang masih belum masuk
program subsidi pemerintah ya, Dok, ya. Ya, sehingga ini harus sendiri ke rumah sakit ya. Nah, jadi belum tersedia di posyandu. Nah, cacar air ini vaksinnya sudah bisa kita beri di usia 12 bulan, jadi setahun, umur setahun, gitu. Nah, pemberiannya itu ada booster, jadi 2 kali. Kalau untuk yang setahun itu dia nanti booster keduanya setelah selang 6 minggu. Tapi kalau untuk nanti yang anak di atas 12 tahun, dia begitu selang 4 minggu harus booster lagi. Nah, bahkan kalau anak yang sudah terpapar, ketemu temennya yang cacar air nih, itu terus kita takut, aduh jangan sampai kena, dia masih bisa diberikan vaksinasi cacar air. Kalau bisa sih dalam 24 jam pertama setelah terpapar. Tapi ada penelitian yang bilang bisa sampai 72 jam. Semakin cepat tentunya diharapkan dia sempat membentuk antibodi sehingga tidak terjadi gejala cacar air. Kalaupun jadi ada gejalanya, diharapkan dia sedikit gitu ya, dan ringan gitu. Jadi itu sih, jadi sangat-sangat bisa dicegah. Apalagi tentunya yang harus hati-hati pada ibu hamil. Oh iya betul dong. Ya. Jadi kalau ibu hamil, kalau ternyata ada kontak gitu, dia harus segera, karena apalagi kalau dia kenanya itu sudah mau mendekati melahirkan itu bahaya sekali, karena kalau cacar air pada bayi itu berat ya. Bayi-bayi pun berarti bisa juga ya dok, tertular ya, bahkan bisa. Dari ibunya sendiri yang bisa. Dia ratio luasnya dari bayi sampai dewasa masih bisa kena cacar air. Tapi semakin muda berarti bayi semakin berat. Tetapi gejalanya semakin tua, gejalanya akan nambah berat. Betul. Jadi kalau yang kena anak SD sama anak SMA, anak SMA tuh panasnya akan lebih berasa, nyeri-nyerinya akan lebih berasa, sakit kepalanya lebih berasa. Gitu. Nah, begitu. Jadi kalau dewasa lebih terasa lagi gejalanya. Gitu. Iya. Tapi jadi kalau bisa ya dok ya dengan vaksinasi itu. Betul. Ya dok. Tapi kalau misalnya tadi sudah terpapar nih dok, habis itu kan terpapar itu, tapi amit-amit ya yang kira mau mencegah divaksin, berarti belum sempat booster tetap bisa ya dok ya? Kan baru 1 kali gitu dok vaksinnya. Ya, diharapkan dia sempat membuat antibodi sehingga kalau keluar dia nggak full blown, jadi nggak hebat. Yang bisa tadi kan komplikasi, bisa pneumonia, ke radang otak, melebar gitu, kemana-mana ya dok ya. Jadi kalau sudah vaksin diharapkan kalaupun jadi paling lesinya kecil gitu, paling cuman beberapa biji si melenting-lentingnya atau demamnya lebih cepat gitu hilangnya, jadi lebih ringan gejalanya. Gitu diharapkan. Makanya sobat RSU penting banget nih untuk melakukan vaksinasi. Pagi kepada anak-anak kita juga gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya nih dok adalah, nah ini benar nggak sih dok kalau kita harus nunggu cacar air banyak dulu nih baru harus pergi ke dokter. Iya. Ini orang dulu gitu ya katanya, kalau belum keluar nanti takutnya kena lagi, biarin aja gitu. Nah itu salah gitu, karena ternyata penelitian kalau 24 jam pertama dari lentingnya keluar sudah dapat terapi, itu ngaruh banget. Demamnya berkurang, jumlah lesi lentingnya juga sedikit, jadi kemungkinan beratnya menjadi berkurang. Kalaupun nggak sempat 24 jam pertama, diharapkan dalam 72 jam pertama. 3 hari berarti ya dok ya? Betul. Jangan nunggu udah banyak. Kalau udah banyak, udah lewat fasenya, nah itu lebih sulit. Kayaknya banyak orang tua yang kayak udah nanti pengobatan sendiri aja di rumah ntar bisa juga gitu kan. Iya gitu ya dok ya. Karena nggak kebayang yang tadi yang varicella berat tadi. Tapi kalau sekarang makin zaman makin aneh-aneh ya dok ya penyakitnya, jadi lebih baik kita langsung mengobati daripada menunggu. Konsultasi biar cepat tahu. Betul. Oke, siap dok, pesannya itu sangat mantap teman-teman. Oke, selanjutnya. Ini dok, bener nggak sih dok kalau sekali kena cacar air nggak akan pernah kena lagi? Ini ditakutkan oleh orang-orang dewasa ya, apalagi kayak sekarang wabahnya lagi ada lagi gini dok. Iya. Jadi kalau dalam penelitian cacar air itu kalau udah kena, kan kita harus sudah membentuk antibodi. Harusnya kemungkinan terkena lagi kecil, masih bisa tapi kecil kemungkinannya. Mungkin memang pada saat itu dia imunitasnya lagi rendah sekali gitu.
Tapi ada beberapa kasus ditemukan dia sudah pernah kena waktu kecil, pas dia sekarang umur 25-an dia kena lagi. Ada juga kasus yang begitu, tapi itu kemungkinannya hanya sekitar 1-5%. Kecil sekali gitu. Begitu juga dengan yang pernah vaksin. Jadi ada juga istilah yang breakthrough varicella. Jadi 42 hari setelah vaksin dia justru kena. Gitu. Tetapi karena dia membentuk antibodi tadi ya juga ya, tapi itu ringan, kecil. Jadi lebih baik divaksin karena kita nggak mau yang berat tadi gitu. Jadi masih bisa, tapi kecil kemungkinannya. Mungkin karena imunitasnya aja yang memang kurang bagus. Intinya kita harus jaga imunitas. Tetap harus jaga pola hidup bersih sehat ya juga ya dok ya. Nah selanjutnya nih ya dok ya, kita akan bahas lagi pertanyaan selanjutnya. Bener nggak sih dok kalau kena cacar air itu tidak boleh mandi air hangat? Baik. Nah cacar air itu kan dia banyak yang lenting-lenting tadi ya. Nah jadi kalau mandi memang kadang masih ada demam gitu ya. Terus kalau disuruh mandi air dingin, kedinginan dong ya. Iya benar dok. Nah jadi mandi air hangat kuku boleh. Kalau terlalu panas yang dikhawatirkan dia pecah karena dia menipis kan. Kalau kita mandi air terlalu panas itu kan ya. Nah kalau padahal di lesi itu air itu yang nularin. Jadi dia bisa menularkan. Jadi kalau dia pecah, makanya kalau mandi anak-anak dengan cacar air itu tetap harus mandi. Oh iya, baru cuma nanya dok. Berarti nggak usah mandinya gimana dok? Jangan ya dok ya. Jangan. Ada yang bilang itu dok, kalau orang yang kena cacar itu memang harus menghindari air kan? Itu mitos lama. Ya, karena kan kulit ini kan dia seperti pagar sebenarnya. Pagar terhadap infeksi. Nah, kalau kulit itu dia karena banyak lenting-lenting tadi, jadi pagarnya rusak, pagar pertahanan itu rusak. Kalau kita nggak mandi, udah ada daki, udah ada keringat, penyakit baru ya dok ya. Ada tadi jadi infeksi, belum lagi aroma yang di sekitar gitu kan. Bener banget itu dok. Makanya, ya betul. Nah jadi justru harus mandi. Dia harus dijaga kebersihannya. Mandinya jangan terlalu panas airnya, juga jangan terlalu dingin. Karena pada cacar air itu lentingnya tuh gatel sifatnya. Jadi kalau anak yang bakat alerginya tinggi, terlalu dingin dia gatel, tercicik-cicik. Terlalu panas nanti lepuhnya bisa pecah juga. Dan itu nyabuninya pelan-pelan saja, nggak harus sabun khusus sih, sabun apa aja nggak masalah, yang penting bersih. Dan pas ngandukinnya di tap-tap aja. Iya, kadang orang kalau gatel suka gitu ya dok ya. Nah, padahal tadi kan di airnya itu, jadi nanti yang ada jadi tambah banyak. Jadi gitu sih sebenarnya, kalau diangat-angat kuku saja gitu. Iya dok ya, berarti ya tetap harus mandi ya dok ya intinya, tapi harus menjaga kebersihan. Som-som kuku aja. Iya. Oke, nah selanjutnya nih dok. Nah bener nggak sih dok kalau luka cacar air itu bersifat permanen? Nah sebenarnya yang bikin luka itu tuh yang juga meletus, atau emang sebenarnya pasti yang nggak meletus pun bikin luka dok? Ya, nah jadi sebenarnya cacar air itu kalau nggak kepecah sama kita garuk gitu, ya dia itu nggak pecah sebenarnya, dia itu diserap. Jadi kalau kita lihat dia tuh nanti ada bolong di tengah, yang tadi yang kayak embun tadi, yang tetes embun air itu, dia akan bolong di tengah, diserap. Jadi airnya tuh diserap masuk ke dalam. Harusnya begitu, gitu. Kalau kita pecah ya udah dia kemana-mana gitu kan ya. Nah beberapa kasus sebenarnya bisa hilang, cuman mungkin lama tergantung tiap kondisi kulit masing-masing. Tetapi kalau misalnya dia terinfeksi gara-gara nggak mandi tadi misalnya ya, atau dia garuk sehingga lukanya dalam, nah luka dalam ini yang bikin yang tadi bekasnya jadi sulit gitu. Tapi kalau lukanya nggak dalam sih dia akan bagus, akan bagus lagi, mulus lagi semua. Makanya bagaimana kita ketika amit-amit cacar air itu menjaga supaya kulitnya kita nggak garuk, betul, potong kuku, gitu. Bahkan ada berapa kalau anak-anak tuh suka dipakein sarung lagi supaya nggak dia garuk gitu. Nah kan susah ya dok ya menahan gatalnya itu ya betul, dok. Karena dia sifatnya gatal. Ya, tapi daripada nanti lukanya permanen atau bekas lukanya memanjang, lebih baik tahan dulu sebentar ya dok ya. Oke, selanjutnya.
Ini dok, mungkin bener nggak sih dok kalau lotion kalamin yang mengandung kalamin ya dok, itu bisa untuk mengobati cacar air. Oke, kita sekalian bahas juga ya dok ya, terapi cacar air itu sebenarnya ada pengobatannya nggak sih dok? Jadi cacar air itu seperti tadi saya bilang bagusnya 24 jam pertama sudah minum obat, dan obatnya itu antivirus. Oh iya, karena dia disebabkan virus ya dok? Iya betul, antivirus, aciclovir gitu ya, yang dipuyer diminum oral. Terus yang lainnya adalah obat penurun panas, ya simptomatik jadinya. Kalau untuk panas kasih, tetapi hanya tidak boleh golongan ibuprofen. Oh, kenapa tuh dok? Karena ibuprofen ada beberapa penelitian bisa menyebabkan Rey syndrome sehingga berat, atau juga beberapa juga ternyata bisa menyebabkan bulanya jadi tambah besar gitu. Nah, tapi yang paling takut Rey syndrome tadi. Nah, jadi kalau golongan paracetamol itu boleh. Jadi aciclovir yang puyer atau yang diminum, sama obat penurun panas, sama obat-obat penghilang rasa gatal. Iya, kayak apa ya, kalau orang pada umumnya tuh mungkin CTM, cetirizine, kayak gitu ya. Nah itu bisa mengurangi. Dan juga ini si lotion kalamin ini kan dia sifatnya dingin ya. Iya dok. Jadi itu sangat nyaman banget. Apalagi kalau di punggung itu dia gatel itu ya. Jadi dia dingin, terus dia ngerasa adem, gatelnya sehingga berkurang. Jadi sebenarnya sih bukan sebagai untuk ngobatin ngilangin cacar airnya, tapi mengurangi rasa gatal sehingga kemungkinan untuk digaruk-garuknya. Jadi itu membuat rasa nyaman. Nah, sebaliknya aciclovir itu kan ada juga bentuk salep ya. Iya betul. Nah, secara penelitian ternyata aciclovir topikal atau salep tidak terlalu bermakna. Oh, jadi oral aja dok ya. Jadi sebenarnya adalah oral gitu. Kalau yang salep nggak terlalu bermakna. Ada aciclovir oral, ada yang injeksi ada. Kalau untuk kasus berat itu penurun panas, vitamin-vitamin untuk supaya ngeboost imunitas kita supaya virusnya cepat pergi. Kalau ada orang juga pakai bedak salisil kali ya dok ya buat gatal, itu sebenarnya efektif nggak dok? Bisa juga, tapi si kelebihan dari lotion kalamin dingin. Itu ya dok ya. Iya. Bisa. Zaman dulu itu malah pakai aci dok. Aci, tepung aci tuh gitu. biar licin, katanya biar nggak ke ini zaman dulu ya, gitu kan. Dok. Nah jadi begitu. Tapi kalau jadi baik bisa jadi cilok, jadi cireng gitu ya. Iya gitu. Iya Jadi pokoknya ini enak dia kalau pakai lotion kalamin. Dia emang selain antivirus yang diberikan kepada pasien-pasiennya, mungkin ya itu obat untuk menurunkan gejala, meredakan gejalanya ya dok ya. Meringankan. Oke, nah itu sebenarnya nggak perlu yang panik sebagaimana-gimananya ya dok ya. Yang penting tadi cepat ketemu dokternya juga untuk mendapat penanganan yang tepat. Betul. Oke, kita lanjut ya dok ya. Nah ini terkait makanan ya dok ya. Ini benar nggak sih dok kalau makanan asam dan pedas itu membuat cacar semakin gatel? Nah, ini aku baru pernah dengar juga nih dok. Iya. Tapi kayaknya mungkin anak kecil jarang makan pedas ya. Cuma mungkin ada tuh dok penelitian atau tapi gimana? anak-anak sekarang ya, Iya dok. dengan sebelah basreng ya dok ya. Kan kayaknya pedas-pedas ya, terus asam-asam itu ya udah gini. Nah jadi ternyata di penelitian itu kalau pedas-pedas dan asam itu bisa mencetus rasa gatel di mulut gitu, di beberapa bagian. Terutama sih untuk anak yang punya bakat alerginya hebat ya. Jadi nggak semua sih. Jadi kalau misalnya memang ada yang punya bakat alerginya hebat, lebih baik dihindari saja. Karena itu tadi dia gatel, takutnya digaruk gitu. Berarti selama lagi masa isolasi itu makan sebenarnya aman-aman aja ya dok ya? Sebenarnya sih nggak ada pantangan, apapun makan sebagus mungkin gitu kan. Tapi ya itu hindarin yang terlalu pedes gitu. Kalau misalnya emang selama ini dia pedes nggak masalah ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak ada pantangan, cuman memang dia harus banyak minum air putih. Karena aciclovir itu prosesnya di ginjal sehingga dia harus banyak minum air putih supaya jangan ada kristal-kristal. Terus makan yang bagus, banyak vitamin C, zinc, vitamin A, vitamin D itu kan untuk imunitas dan untuk membetulkan sel-sel yang rusak. Jadi itu dia supaya cepat pemulihannya cepat gitu. Jadi itu sih
Itu pantangan khusus enggak ada. Karena semuanya balik ke imun tubuh masing-masing juga ya dok ya, Betul, makanya betul. harus didoping nih sistem imun tubuhnya. Betul, makanya dengan- enak-enak. Baik, siap dok. Oke, ada lagi nih nggak nih pertanyaannya nih ya? Ya kita udah banyak nih Bas. Oh, pertanyaan dari netizen dok. Ini dok, kan kalau cacar itu kan kita harus isolasi ya bahasanya. Iya. Nah, tapi disarankan nggak sih dok selama isolasi itu kita berjemur dengan resiko kita bakal nularin gitu sih dok? Karena kan kayaknya kalau kulit nggak kena matahari kan gimana gitu kan kita nggak keluar kena matahari, minimal disarankan nggak sih kita untuk berjemur gitu? Oke. Nah, kalau untuk cacar air sendiri memang dia kan memang harus isolasi. Ya. Nah, kalau dia berjemur yang kita sarankan kalau berjemur matahari untuk mengejar vitamin D kan maksudnya ya. Iya, gitu. gitu. Nah, pada beberapa anak itu kalau udah kena matahari dia jadi gatel. Malah Kan dia udah buka tuh. Nah, gatel tuh. Nah, itu mungkin kalau yang seperti itu. Jadi kadang kebanyakan anak-anak kecil kadang yang nggak betah itu kalau misalnya udah dia berjemur, dia mulai gatel. Oh. Keringat buntetnya karena Nah, memang iya, anak-anak keringetan itu ya, Dok, ya. Karena anak kecil kan sama ini kalau dia sehat kan lari sana lari sini terus timbul keringat buntet atau malaria kita sebut. Nah, itu kalau kena matahari dia akan terasa lebih gatel. Gitu. Tapi kalau misalnya dia kena sinar matahari tidak secara langsung gitu ya, terus masih nggak yang terlalu panas yang nggak bikin dia gatal ya nggak masalah sebenarnya. Selama dia tidak di luar rumah yang bisa menularkan. ntar jemurnya kebablasan ya dok ya, malah sampai taman komplek. Nanti dia main-main kemana-mana kan, ngajakin teman-temannya ikutan berjemur gitu kan. Nah, itu sih. Berarti sebenarnya jangan over gitu ya dok? Iya, karena kalau beberapa anak dia situs gatal gitu. Ya. Kalau ininya sih isolasinya memang pencegahan ya dok ya. Harus ya, gitu ya. Itu yang memang harus strict sih. Orang tuanya juga harus sadar bahwa anaknya jangan sampai menularkan teman-teman yang lain. Pihak sekolah juga karena kan memang kebanyakan itu pada usia anak ya. Pihak sekolah juga harus tegas gitu. Sebenarnya nggak akan masalah banyak kalau misalnya mereka memang strict di 14 hari itu gitu. Ya itu tadi, tapi ya kendalanya itu banyak orang tua masih takut, aduh mau ujian, aduh takut nanti ketinggalan pelajaran gitu kan. Karena memang, tapi ya harusnya sih anak kecil tuh mudah banget kok untuk ngejar pelajaran itu sebenarnya. Ya jadi nggak usah terlalu takut, seharusnya lebih utamakan dulu kesehatan. Betul, jadi kesehatan orang banyak dan kesehatan kita orang banyak itu harus dipikirkan gitu. Tapi dok, setelah 14 hari itu apakah sudah dinyatakan pasti sembuh atau harus kontrol lagi? Nah, ini kan kadang ada kadang mohon maaf ya dok, 14 hari udah ciri-cirinya udah kempes nih, udah sana sekolah gitu dok. Ya kalau sudah hitungan 14 hari dan dia anaknya bagus, kropengnya udah kering semua, itu sudah bagus, nggak masalah. Kalau misalnya dia nggak ada kendala apa-apa, kan memang nggak ada makanan khusus. Asiklovirnya juga cukup 5 hari. Nah kecuali kalau pada kasus-kasus yang berat, nah kalau itu kan juga kelihatannya dari fisik anak, dia belum seger, masih demam, masih nyeri-nyeri gitu kan. Kalau itu mah pasti nggak akan Mungkin sekolah. ada fase penularannya gitu dok, setelah 14 hari itu hilang ya? Dari penelitian sih cukup kan ya, karena kalau sudah kropengnya itu sudah kering bagus, nggak ada lagi yang masih basah, itu sudah tidak menularkan gitu. Kalau udah semuanya bagus dan dianggap ada beberapa jurnal itu rata-rata di 6 sampai 14 hari setelah kropeng itu udah ada kropengnya gitu. Jadi gitu 14 hari. Kalau untuk cacar air sendiri itu, ini mungkin satu pertanyaan dari saya terakhir dok, apakah bisa menyebabkan komplikasi dok? Ya bisa. Jadi komplikasinya tadi bisa ke pneumonia, radang paru. Ya karena kan dia itu sifatnya tersebar di darah si virusnya. Jadi bisa kemana aja. Bahkan cacar air itu kan lentingnya bisa kemana-mana. Bisa di mata, di dalam hidung, di dalam mulut, di dalam telinga. Gitu ya, semua dia bisa nyebar. Kenal tempat ya dok ya, betul. semuanya Nah, gitu. Jadi kalau anak-anak sering komplikasi di infeksi kulit,
karena jaga kebersihannya kurang, saya terus ibunya takut memandiin, saya tadi kan. Terus dewasa banyak juga yang pneumonia gitu. Nah, tetapi juga ada juga yang sampai ke otak tadi saya bilang. Ke otak itu bisa ensefalitis itu radang otak. Dan kalau otak yang kena, yang paling kita takutkan kan sampai mengganggu motorik ya, gitu, keseimbangan, itu komplikasinya. Dan si herpes zoster tadi, virus herpes zoster, virus itu kan dia nanti akan tersimpan di badan. Ada beberapa yang dia istilahnya tuh ngumpet gitu. Nah itu kalau imunitas kita lagi rendah, itu bisa timbul menjadi herpes zoster, penyakit herpes. Ya, penyakit herpes itu yang dia keluarnya gerombolan lenting, terus hanya kalau orang taunya yang setengah badan aja tuh nggak pernah nyampe ngelewat batas. Gitu, misalnya di sebelah kiri aja karena dia ngikutin dari garis-garis persarafan, dan itu nyeri sekali. Bahkan yang paling dia ketakutkan kalau di daerah wajah ke mata bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Nah, tapi kalau orang kena herpes zoster harus sudah pernah kena cacar air dulu. Kalau belum pernah kena cacar air nggak jatuh mungkin ya, Dok, ya. Itu kayak panas dan perih, betul. Dia kayak ada nanah-nanahnya sedikit gitu, betul gitu. Beda dengan cacar air yang tadi dokter bilang. Ya, embun, tetes embun, dia putih gitu. Dan herpes itu mungkin dia ada bernanah. Iya, betul, warnanya lebih kekuningan gitu. Berarti bahaya juga ya, Dok, ya komplikasinya ya. Ya, betul. Jadi nggak boleh dianggap remeh sebenarnya gitu. Kan kalau infeksi parah tadi bisa menyebabkan kematian juga ya, Dok ya. Betul, ya gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan netizen? Ini netizennya dari teman-teman Promkes RSU juga nih soalnya. Tapi memang menarik banget sih ya, Dok ya, karena emang seperti dari kata dokter, sebenarnya sih ini penyakit yang sudah lama, kadang bisa naik, bisa turun ya, Dok ya, tingkat penyebarannya. Cuman memang kitanya sendiri, sobat RSU sendiri juga harus pintar-pintar nih ngejaganya bagaimana supaya tidak terjadi komplikasi tadi, Dok. Dan juga tadi harus patuh ya selama 14 hari masa isolasi itu, Dok. Dan pengobatannya sebenarnya nggak sulit ya, Dok ya. Kayak tadi minum antivirus aja hanya 5 hari aja ya, Dok ya. Oke, mungkin ada take home message lagi, Dok, untuk teman-teman untuk sobat RSU yang di rumah yang nonton RSU Talk kita kali ini, Dok. Baik. Nah, jadi paling take home message yang bisa diambil bahwa varicella atau cacar air tidak boleh dianggap remeh. Memang bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi ada juga yang bisa menyebabkan komplikasi yang hebat, sehingga lebih baik kita mencegah dengan vaksinasi. Jadi kita sama vaksinasi, pola hidup sehat, bersih dan sehat, karena kuncinya sih di situ, imunitas yang bagus, sehingga badan juga penyembuhannya bagus sempurna. Itu aja sih. Ya. Terima kasih Dokter Neni. Sama-sama. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Dokter Neni. Wah, sharing yang luar biasa ya sobat RSU, karena banyak banget hal yang bisa kita dapatkan, dan semoga dari kita sendiri juga ketika menonton RSU Talk kali ini bisa mencegah terjadinya cacar air di diri kita sendiri, di lingkungan kita, ataupun di keluarga kita sendiri. Oke, terima kasih buat sobat RSU yang sudah menonton podcast kita pada hari ini. Jangan ketinggalan topik-topik selanjutnya di RSU Talk selanjutnya. Saya Apoteker Michelle. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kemudian hari. Bye.